Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel yang akan memberikan informasi, tips, dan trik mengenai pengelolaan jaringan, khususnya penggunaan perangkat-perangkat mikrotik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu metode load balance, yaitu NTH. Penasaran bagaimana konfigurasinya? Sebelum lanjut, silahkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Kebutuhan layanan internet yang sangat besar pada saat ini memungkinkan kita untuk dapat berlangganan ke lebih dari satu layanan internet. Sebagai administrator atau pengelola jaringan, kita harus memastikan bahwa koneksi internet yang dimiliki dapat digunakan secara optimal dengan membagi beban dan koneksi ke beberapa jalur atau link yang dimiliki dengan menggunakan teknik load balance. Load balance digunakan untuk mendistribusikan beban traffic koneksi pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic berjalan normal, sehingga dapat memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Ada beberapa metode load balance yang bisa kita gunakan, diantaranya ECMP atau Equal Cost Multiple Path, ada PCC, Per Connection Classifier, dan juga ada NTH. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi load balance menggunakan metode NTH. NTH bukanlah sebuah singkatan, namun sebuah integer yang kita bisa bilang bilangan ke N. NTH merupakan sebuah metode load balance yang membentuk suatu deretan tertentu yang nantinya akan digunakan sebagai suatu sistem antrian dalam suatu rule mangle yang dibentuk. NTH menggunakan algoritma round robin. Ada dua parameter utama dari NTH, yaitu every dan paket. Every merupakan parameter penghitung atau counter, sedangkan paket adalah penunjuk paket keberapa rule dari NTH ini akan dijalankan. Dengan demikian, penggunaan NTH ini dilakukan dengan mengaktifkan counter pada mangle, kemudian ditandai dengan root mark, sehingga dengan root mark ini bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat policy route. Oke, pada percobaan kali ini saya akan menggunakan sebuah router, yaitu router RB751 yang memiliki dua jalur koneksi internet. Internet dengan dari ISP-A masuk ke Ether 1, kemudian internet dari ISP-B atau ISP kedua masuk ke Ether 2. Kemudian di sini di Ether 5 ini saya gunakan untuk jaringan lokal atau ke laptop saya. Berdasarkan mekanisme NTH, untuk topologi tersebut setiap traffic atau paket data yang lewat akan dibagi menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian untuk ISP-A akan digunakan untuk jalur paket 1, kemudian link dari ISP-B atau ISP kedua akan digunakan untuk jalur paket 2. Oke, sekarang mari kita mulai konfigurasinya. Kita buka Winbox, kemudian kita remote router. Di sini RB751. Oke, yang perlu pertama kali kita konfigurasi, jangan lupa IP address. Di sini sudah saya konfigurasi untuk IP address-nya. Di sini untuk IP address alokasi dari ISP1 itu ada 10.111.0.2/24 untuk di Ether 1. Kemudian untuk gateway-nya ke ISP itu alamat IP-nya 10.111.0.1. Kemudian dari ISP2 yang kita pasang di Ether 2 itu memiliki alamat IP 10.112.0.2/24. Kemudian untuk gateway ke ISP2 itu 10.112.0.1. Kemudian untuk LAN, jaringan ke LAN di sini saya beri alamat IP 192.168.0.1/24. Kemudian untuk LAN sendiri sudah saya pasang
DHCP server sehingga laptop bisa mendapatkan IP secara otomatis. Oke, setelah alamat IP sudah tersetting, kita lanjut ke pengaturan DNS. Jangan lupa kita bisa masukkan alamat DNS, misalkan 8.8.8. Kita aktifkan allow remote request, kemudian OK. Oke, selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi firewall NAT terlebih dahulu. Kita masuk ke menu IP, kemudian firewall, masuk ke NAT. Di sini kita tambahkan role baru. Chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya kita masukkan ke Ether 1 untuk ISP1. Kemudian action-nya kita pilih mesh curate. Kita tambahkan satu lagi mesh curate untuk out interface-nya ke ISP2 yaitu Ether 2. Oke, setelah mengkonfigurasi firewall NAT, selanjutnya kita membuat role mangle. Kita masuk ke tab mangle. Kemudian di sini kita tambahkan role baru. Kita pilih chain-nya pre-routing. Kemudian in interface-nya kita pilih interface yang menuju ke LAN yaitu Ether 5. Kemudian untuk tab ekstra, kita pilih di sini parameter NTH. Kita masukkan free-nya 2, kemudian paketnya 1. Untuk action-nya, kita pilih mark connection, kemudian kita beri nama koneksi baru ini koneksi 1. Oke, setelah itu kita buat mark koneksi lagi untuk koneksi kedua yang menuju ke ISP2, sama chain-nya pre-routing, kemudian in interface-nya kita pilih Ether 5, kemudian di tab ekstra, di sini parameter NTH kita buka, kemudian masukkan di free itu 2, kemudian paketnya kita isikan 2. Kemudian di action sama seperti tadi, kita mark connection, kemudian new connection mark, kita masukkan koneksi 2. Selanjutnya kita buat rule baru lagi untuk melakukan routing mark. Chain-nya sama, pre-routing, kemudian parameter in interface kita arahkan ke Ether 5 yang mengarah ke LAN. Kemudian untuk connection mark-nya kita pilih koneksi 1. Kemudian di tab action kita pilih mark routing, kemudian new routing mark-nya kita kasih nama misalkan jalur 1. Kita disable parameter pass-through-nya. Kita OK. Kemudian kita memerlukan satu rule mark routing lagi untuk jalur koneksi 2. Chain-nya sama, pre-routing, kemudian in interface Ether 5, kemudian connection mark kita pilih koneksi 2. Kemudian di tab action kita pilih mark routing, kemudian routing mark-nya kita beri nama jalur 2. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah membuat mangle, kita menentukan policy routing-nya untuk menentukan traffic ke masing-masing gateway-nya. Kita masuk ke menu IP, routes, kemudian kita tambahkan static route baru dengan gateway-nya, gateway ISP1 10.111.0.1. Kemudian jangan lupa di sini parameter routing mark kita pilih jalur 1 yang tadi sudah kita buat. Kita pilih OK. Kemudian kita tambahkan static route baru. Gateway-nya ke ISP2 10.112.0.1. Kemudian routing mark-nya kita arahkan ke jalur 2. Kemudian kita perlu menambahkan satu route baru
untuk kebutuhan local processing. Gateway-nya kita masukkan keduanya di sini, 10.111.0.1. Kemudian kita tambahkan gateway baru 10.112.0.1. Kemudian kita apply. Itu tadi untuk konfigurasi pengaturan load balance menggunakan NTH. Sekarang kita bisa melakukan pengecekan. Di sini kita bisa pilih reset all counters sehingga akan kembali. Kemudian kita bisa melakukan generate traffic, misalkan menggunakan speed test. Di sini saya memakai multi connection. Sambil kita bisa cek di Winbox. Di sini paketnya terdistribusi secara merata ke dua koneksi yang telah kita tentukan tadi. Kita juga bisa cek di tab connection ini. Nah, kita lihat di sini untuk connection-nya secara bergantian menggunakan koneksi 1, koneksi 2, dan seterusnya. Konfigurasi load balance dengan menggunakan metode NTH tadi, seperti yang sudah kita praktekkan, bisa membagi jalur koneksi ketika kita memiliki lebih dari satu layanan internet atau provider. Itu bisa membagi koneksi ke ISP1 dan ISP2 yang sudah kita lakukan tadi. Metode load balance NTH ini selain digunakan untuk membagi jalur koneksi ke internet, juga bisa kita gunakan apabila kita contohnya memiliki beberapa server, misalkan web server. Jadi kita bisa menggunakan metode load balance NTH ini untuk membagi beban koneksi ke web server kita secara merata, tidak hanya membebani salah satu web server yang kita miliki. Silakan untuk konfigurasinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Demikian video mengenai load balance dengan menggunakan metode NTH. Jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat ke teman-teman yang lain. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.